Oke, kita nerusin ya yang kemarin ya. Kemarin sampai ke eh, berusaha menjawab pertanyaan berikut. Tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk mengalahkan rasa takut ini? Oke, silakan Bu Lia. Ya, ini tabel jenis ketakutan dan tindakannya ya. Yang pertama, malu terhadap penampilan. Tindakannya, perbaiki penampilan Anda. Pergilah ke tempat pangkas rambut atau salon kecantikan. Gosok sepatu Anda. Pakaian Anda harus bersih dan rapi. Secara umum, penampilan Anda harus menarik. Namun, Anda tidak perlu mengenakan pakaian baru. Yang kedua, takut kehilangan konsumen utama. Yang harus dilakukan, bekerjalah 2 kali lebih keras untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Anda harus memperbaiki segalanya, sehingga konsumen Anda tetap setia menggunakan layanan Anda. 3, takut gagal dalam ujian. Tindakannya, ketimbang khawatir, gunakan waktu Anda untuk belajar. 4, takut kehilangan kendali atas segalanya. Tindakannya, arahkan perhatian Anda, melepaskan diri dari ketakutannya. Berdoalah. Yang kelima, takut diri Anda terluka oleh sesuatu di luar kendali Anda, seperti ingin angin tornado atau pesawat terbang yang lepas kendali. Tindakannya, arahkan perhatian Anda pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Cabutlah rumput liar di kebun Anda. Bermainlah dengan putra-putri Anda. Pergilah menonton film di bioskop. 6, takut terhadap pikiran dan perkataan orang lain. Tindakannya, pastikan perencanaan Anda itu benar, lalu kerjakan. Orang yang melakukan segalanya dengan benar pasti pernah menerima kritik. Yang ketujuh, takut berinvestasi atau membeli rumah. Tindakannya, analisislah semua faktor penentu yang ada, lalu ambil keputusan yang konsisten. Yakinlah pada keputusan Anda. 8, takut bertemu dengan orang. Tindakannya, pandanglah manusia dengan tepat. Ingat, orang lain juga manusia biasa, sama seperti Anda. Terapkan prosedur 2 langkah berikut untuk menghilangkan ketakutan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Singkirkan ketakutan Anda. Susunlah hal-hal yang membuat Anda takut. 2, lalu ambil tindakan. Ada beberapa tindakan yang bisa menghilangkan ketakutan Anda. Ingat, keraguan hanya memperbesar dan menambah ketakutan. Bertindaklah cepat. Ambil keputusan segera. Kurangnya percaya diri pada seseorang dapat dilacak secara langsung melalui memori yang ditangani secara keliru. Benak Anda mirip sekali dengan bank. Setiap hari Anda memasukkan tabungan pikiran ke dalam bank pikiran Anda. Tabungan pikiran ini bertumbuh, lalu menjadi memori Anda. Tatkala Anda berpikir atau menghadapi masalah, Anda akan berkata kepada bank memori, apa yang sudah saya ketahui tentang masalah ini? Secara otomatis, memori bank Anda menjawab dan menyampaikan beragam informasi terkait dengan situasi yang Anda simpan terdahulu. Dengan demikian, memori Anda adalah penyedia bahan mentah untuk pikiran Anda yang baru. Kasir dalam bank memori Anda sangat terpercaya. Ia tidak pernah membohongi Anda. Jika Anda berbicara padanya, kasir, bantu saya mengingat beberapa pikiran yang tersimpan dan membuktikan diri saya lebih rendah dari orang lain. Ia akan menjawab, tentu ingat, Anda pernah gagal 2 kali ketika mencoba ini. Ingat perkataan guru kelas 6 bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan tugas. Ingat perkataan rekan sekerja Anda ketika Anda menguping pembicaraan mereka. Dan kasir itu terus membeberkannya untuk Anda, menggali pikiran demi pikiran yang membuktikan ketidakmampuan Anda. Namun, seandainya Anda mengunjungi kasir memori Anda dengan pertanyaan, kasir, saya menghadapi keputusan yang sulit. Bisakah Anda memberikan data pikiran yang dapat memperkuat keyakinan saya? Kasir itu akan berkata lagi, pasti. Namun kali ini, sang kasir akan menyampaikan pikiran-pikiran yang Anda simpan sebelumnya, bahwa Anda bisa meraih kesuksesan. Ingat pekerjaan sempurna yang pernah Anda lakukan dalam situasi serupa sebelumnya. Ingat kepercayaan yang sudah Anda terima dari Pak Smith.
Ingat perkataan sahabat karib Anda tentang diri Anda. Ingat, sambil merespon dengan baik, sang kasir sang kasir membiarkan Anda menarik tabungan pikiran sesuai keinginan Anda. Bagaimanapun juga, bank pikiran adalah pikiran Anda. Berikut adalah 2 hal khusus untuk membangun kepercayaan diri dengan mengelola bank memori Anda. 1. Memasukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Mari menghadapinya dengan bijak. Semua orang pasti bertemu situasi yang menakutkan, memalukan, dan menjengkelkan. Namun, orang yang tidak sukses dan orang sukses menghadapi situasi ini dengan cara yang berbeda. Orang yang tidak sukses memikirkan masalah ini terus-menerus, sehingga perkataannya pun mencerminkan kekecewaan. Mereka berkubang dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga memori mereka penuh dengan hal-hal negatif. Mereka tidak berupaya menghapus pikirannya dari hal-hal negatif tersebut. Situasi tak menyenangkan itu adalah hal terakhir yang dipikirkannya pada malam hari. Sebaliknya, orang sukses yang percaya diri senantiasa memasukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori mereka. Di setiap pagi sebelum Anda bekerja, bagaimana kinerja mobil Anda? Jika Anda mencedok tanah dan memasukkan tanah itu ke ruang mesin, mesin mobil Anda pasti rusak dan tidak bisa bergerak dengan normal. Dengan cara serupa, pikiran-pikiran negatif yang tersimpan dalam benak Anda mempengaruhi pikiran Anda. Pikiran-pikiran negatif merusak mesin mental Anda. Pikiran tersebut menciptakan rasa khawatir, frustasi, dan rendah diri. Anda akan dicampakkan di pinggir jalan, sedangkan orang sukses yang berpikiran positif terus melaju ke depan. Ketika Anda termenung sambil mengendarai mobil atau bersantap sendirian, ingatlah selalu pengalaman positif yang menyenangkan. Masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Itu akan melejitkan kepercayaan diri sekaligus memberi Anda kegembiraan. Akibatnya, organ tubuh Anda mampu berfungsi dengan baik. Berikut adalah rencana yang sempurna. Sebelum tidur, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Sebutkan berkat-berkat yang Anda terima. Ingatlah hal-hal baik yang harus Anda syukuri. Istri atau suami Anda, putra-putri Anda, teman-teman Anda, dan kesehatan Anda. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang Anda saksikan hari ini. Ingat kemenangan dan prestasi kecil yang sudah Anda torehkan dalam hidup Anda. Ulangi alasan-alasan Anda gembira menjalani hidup ini. 2. Tarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Beberapa tahun silam, saya memiliki rekanan sebuah firma konsultan psikologi di Chicago. Mereka menangani berbagai jenis kasus, tapi kebanyakan adalah masalah pernikahan dan kondisi psikologis. Semuanya terkait dengan masalah pikiran manusia. Suatu petang, saya berbincang dengan kepala firma tentang profesi dan kiat-kiatnya dalam membantu orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia berkata, Anda tahu, layanan saya ini sebenarnya tidak perlu jika semua orang melakukan satu hal. Apakah itu? Tanya saya dengan tidak sabar. Sederhana saja, singkirkan pikiran-pikiran negatif sebelum pikiran itu merusak mental Anda. Kebanyakan orang yang saya bantu, tambahnya, justru menjalankan museum horor di pikiran mereka sendiri. Contohnya, masalah dalam pernikahan terkait dengan perusak bulan madu mereka. Bulan madu yang mereka harapkan tidak memuaskan. Alih-alih mengubur memori itu, mereka justru mengungkit masalah itu berkali-kali, hingga akhirnya menjadi penghalang dalam hubungan pernikahan. Mereka baru datang kemari 5 atau 10 tahun kemudian, paparnya. Biasanya, klien saya tidak menyadari letak masalahnya. Tugas saya adalah mengungkap dan menjelaskan sumber masalah mereka, serta membantunya melihat betapa sepele masalah tersebut, ujar kepala firma itu. Orang bisa menciptakan perusak mental dalam benaknya jika berkaca pada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya. Kegagalan bisnis, putus cinta, investasi yang merugi, kekecewaan pada sikap anak remaja, semua itu adalah perusak mental yang saya bantu lenyapkan. Pikiran negatif apapun, jika dipupuk terus-menerus, dapat berkembang menjadi perusak pikiran yang nyata.
sehingga Anda akan kehilangan kepercayaan diri dan terjerumus ke dalam masalah psikologis. Dalam sebuah artikel di majalah Cosmopolitan yang berjudul The Drive Toward Self-Destruction, Alice Mulcahy menjelaskan bahwa lebih dari 30.000 orang Amerika melakukan bunuh diri setiap tahun dan 10.000 orang lainnya mencoba bunuh diri. Ia berkata, terdapat bukti yang mengejutkan bahwa jutaan orang lain melakukan bunuh diri dengan metode yang lambat dan tidak kentara. Ada pula orang yang melakukan bunuh diri spiritual, bukan bunuh diri fisik, dengan jalan menghina, menghukum, dan merendahkan dirinya sendiri. Teman psikolog itu mengatakan kepada saya bahwa ia menolong seorang pasiennya berhenti melakukan bunuh diri mental dan spiritual. Ia memaparkan, wanita ini berusia menjelang 40-an dan punya 2 anak. Dalam terminologi awam, wanita ini menderita depresi berat. Ia mengingat semua kejadian hidupnya sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Masa-masa sekolahnya dulu, pernikahannya, masa-masa melahirkan anak, tempat kediamannya, semua memicu pikiran negatif. Ia bahkan tak mampu mengingat kejadian yang pernah membuatnya bahagia. Dan karena ingatan seseorang di masa lalu mencerminkan apa yang dilihatnya saat ini, wanita ini hanya melihat pesimisme dan kegelapan. Ketika saya bertanya pada wanita itu, apa yang dilihatnya dalam lukisan yang saya tunjukkan, ia menjawab, sepertinya akan ada badai dahsyat malam itu. Itulah interpretasi tersuram yang pernah saya dengar tentang lukisan tersebut. Lukisan itu adalah lukisan cat minyak berukuran besar yang menggambarkan matahari menggelayut rendah di kaki langit dan pantai berbatu karang. Lukisan tersebut digambar dengan cerdik sehingga bisa ditafsirkan sebagai lukisan matahari terbit atau matahari terbenam. Psikolog itu berkata, yang dilihat seseorang dalam lukisan itu menunjukkan kepribadiannya. Sebagian besar orang mengatakan itu adalah lukisan matahari terbit. Namun orang depresi yang mengalami gangguan mental selalu mengatakan itu lukisan matahari terbenam. Sebagai psikolog, saya tidak mampu mengubah apa yang tertanam dalam memori seseorang. Namun dengan kerja sama pasien, saya bisa menolong ia melihat masa lalunya dengan pola pikir yang berbeda. Itulah perawatan yang saya terapkan pada wanita itu. Saya bekerja sama dengannya agar ia mampu melihat kegembiraan dan kesenangan di masa lalunya, terlepas dari kekecewaan yang dideritanya. Setelah 6 bulan berselang, ia mulai menunjukkan kemajuan. Ketika itu saya berpikir dan menulis 3 alasan mengapa ia harus bahagia. Pada tugas selanjutnya, setiap Kamis saya membicarakan hasil tugas bersamanya. Saya meneruskan perawatan ini selama 3 bulan. Kemajuannya sangat memuaskan. Kini, wanita itu mampu beradaptasi dengan keadaannya. Ia juga berpikiran positif dan bahagia seperti orang lain. Ketika wanita ini berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memorinya, ia kembali pulih. Apapun masalah psikologis Anda, besar maupun kecil, Anda akan pulih begitu Anda berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memori Anda. Anda justru harus menarik pikiran positif. Jangan membangun perusak mental dalam benak Anda. Jangan menarik pikiran yang tidak menyenangkan dari bank memori Anda. Ketika Anda mengingat situasi apapun, berkonsentrasilah pada pengalaman yang baik-baik saja dan lupakanlah yang buruk. Hilangkan pengalaman buruk Anda. Jika Anda masih memikirkan pikiran negatif, singkirkan itu dari benak Anda. Ada satu hal yang sangat penting dan memacu semangat. Benak Anda ingin Anda melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika Anda bekerja sama, memori yang tidak menyenangkan perlahan akan memudar. Lantas, kasir bank memori Anda akan menyingkirkannya. Seorang psikolog periklanan terkenal, Dr. Melvin S. Hadwig, dalam komentarnya tentang kemampuan kita mengingat berujar, ketika perasaan yang timbul itu menyenangkan, suatu iklan akan berpeluang diingat. Namun ketika perasaan yang timbul itu tidak menyenangkan, pembaca atau pendengar akan cenderung melupakan pesan iklan tersebut. Perasaan yang tak menyenangkan bertentangan dengan keinginan kita. Jadi kita tidak mau mengingatnya. Singkat kata,
Anda akan mudah melupakan pikiran yang tidak menyenangkan jika Anda menolak mengingatnya lagi. Anda hanya perlu menarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Biarkan pikiran-pikiran negatif hilang dari benak Anda, dan kepercayaan diri Anda akan membubung tinggi. Anda mengambil langkah besar dalam mengalahkan ketakutan ketika Anda menolak mengingat pikiran-pikiran negatif yang merusak diri. Mengapa ada orang takut dengan sesamanya? Mengapa banyak orang merasa malu ketika berada di antara sesamanya? Ada apa di balik rasa malu? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Oke, terima kasih. Oh, materinya pagi ini cukup menarik ya. Julia mungkin mau sharing atau dapat apa dari apa yang tadi dibaca? Ya, pagi ini materinya tentang psikologis ya. Banyak mengupas tentang psikologis ya. Bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran negatif yang seringkali itu merusak ya. Bahkan tadi dikatakan itu bunuh diri ya, bunuh diri spiritual ya, bukan bunuh diri fisik ya. Saat kita tuh menghina, menghukum dan merendahkan diri sendiri, itu kita sudah membunuh karakter kita sendiri, membunuh diri kita sendiri secara spiritual. Yaitu efeknya sangat sangat jelek ya, sangat luar biasa ya, pikiran-pikiran negatif itu, sehingga harus kita benar-benar buang lah. Memang memori-memori dalam otak tuh sudah pasti merekam ya semua kejadian yang pernah kita alami. Ya, tapi dikatakan di sini bahwa ya sudah, tidak usah diingat-ingat gitu. Istilahnya ampuni, lupakan ya, maafkan semua yang nggak enak yang sudah terjadi di masa lalu mungkin ya, sehingga kita bisa punya kehidupan yang lebih baik, yang positif, pikiran yang positif ke depannya. Kalau saya itu sih. Oke, sambil latihan yuk. Mungkin minimal satu hal yang Bu Lia bisa mau bersyukur pagi hari ini apa? Saya bersyukur pagi ini saya bangun dengan badan yang sehat dan menikmati hari yang cerah. Ya, bersyukur banget. Hari ini padahal tidak cerah, mendung. Oh iya, belum lihat keluar berarti ya. Ya, dari Vivin mungkin dapat sesuatu dari bacaan kita, mungkin pengen sharing sesuatu. Apa ya? Kadang-kadang itu memang tidak mudah untuk membuka diri ya. Sebenarnya tuh kalau ada yang orang yang seperti yang dibacain sama Bu Lia tadi, mungkin kalau dia sudah menemukan orang yang tepat untuk bisa menceritakan pengalaman hidupnya, kepahitan atau apalah itu, dia akan segera terbantu. Nah, permasalahannya kadang dia nggak nemuin orang itu atau nggak ada orang yang mendekat sama dia itu loh. Kadang kayak gitu ya kan. Hmm, tapi percaya sih memang dengan berdoa, dengan eh, tetap nggak menyerah pada keadaan itu nanti eh, entah kita yang dengan pelan-pelan sembuh atau memang ada orang yang datang dikirim untuk nolong. Nah, ini kalau boleh dibalik sih sebenarnya teguran juga sih, bukan teguran ya. Kalau menurut saya salah satu apa ya, salah satu tanggung jawab moral kita juga, apalagi kalau orang Kristiani ya, bahwa kalau ngelihat orang yang kayak gitu-gitu tuh kadang deketin, bantu, ajak ngobrol lah minimal di samping seperti itu. Bukan cuma ngelihat kitanya yang kadang punya masalah butuh orang, tapi ngelihat orang di sekitar kita yang seperti itu, kita juga mau nggak mau deket nggak dijauhin gitu. Itu sih kalau dari saya kok. Oke, thank you Bu Vivin. Satu hal yang mungkin saya ingatkan kalau dari statementnya Bu Vivin tadi, ketika kita mau bantuin orang yang seperti itu, kita harus sudah siap jadi tempat sampah yang pantatnya bolong.
Iya sih, benar. Karena jangan sampai sampahnya orang pindah ke sini gitu kan. Iya, Ya, benar-benar. Akhirnya saya nyimpen sampah. Ketika saya nyimpen sampah, saya akan sakit. Iya, benar. Jadi harus jadi tempat sampah yang bolong gitu kan. Begitu masuk, ya istilahnya biasanya kan masuk kiri keluar kanan. Iya, iya, iya. Jadi nggak dimasukin ke dalam hati gitu kan. Sometimes bener karena orang itu tuh kadang tuh tempat untuk buang unek-unek kan. Ah, Dia nggak butuh pendapat kita, dia hanya butuh dia kepengen cerita, habis cerita iya. udah dia udah lega, ya udah. Nah dari kitanya juga gitu. Dia udah selesai cerita ya sudah jangan dipikir malah jadi sampahnya pindah ke sini nanti. Iya, benar. Nah, kalau Bu Vivin yang pagi ini mau bersyukur apa? Wah, Banyak banyak nih banget kayaknya, di ini. statusnya aja banyak. Oh, iya, terutama anak-anak ya kalau aku. Terutama anak-anak. Anak-anak yang nggak pernah menyerah gitu toh. Ya, Anak-anak yang konsekuen sama pilihan mereka sendiri karena setiap kali mereka milih sekolah, even meskipun aku guru PL ya, tapi aku nggak pernah memaksakan anakku untuk masuk PL loh. Setiap anakku yang mau masuk domsaf itu udah tak wanti-wanti dan tak tantang-tanting berkali-kali, sanggup. Itu tugasnya gini loh, ulangannya gini, lingkungan sosialnya begini, karena dia udah bisa diajak bicara tentang lingkungan pergaulan juga kan, mereka udah mm-mm. merasakan dari kecilnya kayak gitu. Jadi bersyukur anak-anakku yang dua besar-besar nih, setidaknya mereka bertanggung jawab atas pilihannya, bukan semata-mata di medalinya. Aku tuh nggak yang emak-emak gila medal, nggak juga ya. Pernah juga sih anakku tak rem lomba gitu, nggak usah lomba sek gitu, nggak usah tanding sek gitu. Orang kemarin kamu ada yang perlu diperbaiki di akademisnya gitu atau gimana. Jadi Nah, lebih ke prosesnya gitu loh. Mereka menikmati, terus ya, mereka punya teman di situ karena salah satu tolak ukurnya kalau mereka menikmati kan ada teman di situ ya. Itu ada ya, jaringan di situ, ada ya itu ada rekan di situ, partnernya dia. mm-mm. Ya itulah, puji Tuhan sehat juga, puji Tuhan banyak berkatnya lah. Luar biasa. Iya. Pak Bo, mungkin dari Bapak mau cerita sesuatu dapat apa dari bacaan kita pagi hari ini? Eh, kalau saya cermati itu rasa takut itu manusiawi ya. Hanya bagaimana kita itu mencari teman untuk melewati rasa takut itu kan. Ya, Prinsip saya kalau banyak teman, banyak saudara itu rasa takut itu dengan sendirinya kayak kita lewat di pohon yang wingit itu loh, yang angker itu. Kalau ada temennya ya lewat gitu aja. Rasa takut itu. ya, oke. Nah, kalau satu hal yang Bapak mau syukuri pagi hari ini, Saya tuh ya bersyukur bisa ngikuti baca bareng ini karena pas ada waktu kan. Kadang-kadang saya kan. Terus saya tadi dengar Bu Vivi itu guru domsat ya. Bu Vivin, guru domsaf bukan Oh, Bu? saya guru pangudi luhur seyayasan sama Domsaf. Cuman anak-anak saya Oh, sekolah di Domsaf. Iya, gimana Pak? oh, Alumni ya? enggak, anak saya kan juga sekolah di sana kelas 2. Oh ya, tahu sendiri tantangannya ya Pak. Nah ya, itu tinggalnya itu di Semarang atau di Saltigo? Bu Vivi? Saya di Semarang. Oh iya. Nah, ya, anak saya tuh dari Bawen jam 5 udah berangkat. Itu ya saya bersyukur untuk anak-anak saya ya bisa tempat studi yang baik. Amin. Banyak hal yang kadang-kadang kita itu eh, kalau kita renungkan ya hanya kita itu dalam ranah usaha ya hasil kan milik Tuhan. Akhirnya kan semua ya harus kita syukuri apapun yang terjadi. Ya. Amin. Anaknya Pak Wibowo tuh hebat banget tuh. Dia dari Bawen naik bis loh ke Semarang. Nah, itu juga yang bikin saya kadang dalam tanda petik malu ya. Malu. Kelas Ya berapa? meskipun Putra atau putri?
Oh, yang besar alumni Pak, sekarang udah SMA. Dulu SMP-nya Domsar, SMA-nya Don Bosco. Kalau yang nomor 2 di kelas 7 baru masuk SMP. Kelas 7 itu berarti kelas 1. Kelas 1. Iya. Ya nanti mungkin paduan suara itu kan ketemu. Oh lah, kebetulan anak saya ini dulu SD dia paduan suara Pak, sampai nasional internasional juga, dapat gold, dapat silver. Cuman begitu masuk SMP ini dia pindah haluan ini kan. Ini karena anak nggak bisa diem, dia sekarang marching band Pak. Dia mau ngetes kakinya dia mungkin itu, saya juga nggak tahu tuh. Bagi dia berdiri 3 jam latihan paduan suara sama Pak Andika itu kurang challenging gitu. Jadi dia maunya band camp gitu seminggu di sekolah dibakar matahari, latihan 5 jam nonstop, istirahat setengah jam, tambah lagi tuh nggak tahu itu anakku itu. Dia maunya itu Pak. Ya Iya. saya prinsipnya asal dia tanggung jawab sama pilihannya aja. Oh memang puji Tuhannya ya bisa ngikuti. Ya, Oke, yuk kita tutup acara pagi hari ini, kita doa ya. Saya berdoa menurut keyakinan saya, nanti teman-teman boleh berdoa menurut keyakinan Anda. Oke, yuk kita doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk baca buku pagi hari ini, kami boleh belajar banyak hal, dan kami mau serahkan untuk hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk apapun yang kami harus hadapi hari ini. Tuhan, kiranya ajari kami untuk kami selalu merespon dengan benar. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesanggupan sehingga kami dapat mengatasi ketakutan-ketakutan kami dapat mengalahkan musuh terbesar kami, yaitu diri kami sendiri. Kami boleh dibawa Tuhan untuk naik ke level-level yang semakin tinggi, dari satu level ke level berikutnya. Tuhan yang tolong kami, bantu kami, ajari kami, sertai kami, untuk kami boleh selalu merespon dengan benar. Kami juga serahkan Tuhan untuk pekerjaan kami hari ini, untuk bisnis kami hari ini. Tuhan yang kiranya tolong kami, berkati kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan di penutup penghujung tahun 2022 ini, kami boleh menutup dengan kuat, kami boleh menutup dengan terobosan yang luar biasa. Engkau yang kiranya memberkati kami, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang berjalan bersama kami tidak pernah sendiri, bahkan Engkau adalah Tuhan yang menggendong kami ketika kami ada di titik yang terbawah. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, dan terima kasih untuk pagi yang indah ini, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk semua penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Kami juga serahkan untuk seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang kiranya melindungi, menyertai, memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk anak-anak yang sedang liburan. Tuhan yang kiranya juga berikan hari-hari yang luar biasa buat mereka semua. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, yuk kita foto. Wih, Terima kasih Pak Renat. Terima kasih. Ayo, Pak Bowo, kita foto dulu. Belum mandi saya. Enggak apa-apa, enggak ada yang tahu. 1, 2, cekrik. Itu siapa, Vin? Maria? Nona, ini Nona. Oh, Halo, Nona yang paling kecil ya. Oke, thank you. Terima kasih Bu Vin, terima kasih Pak Ibo, terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Terima kasih. Bye, Pak.